Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Hari ini kita memasuki awal Juli. Kiranya ini menjadi awal yang lebih baik bagi situasi kita, bagi kesehatan kita, dan bagi pengharapan kita. Mari kita memulai hari ini, memulai bulan ini dengan persekutuan bersama dengan firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan pada kita hari ini diambil dari Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampiri firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara-saudari, belakangan ini banyak informasi yang mengerikan. Lebih-lebih dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Banyak orang yang menjadi khawatir berlebihan, cemas bukan main, dan ada bahkan yang menjadi sakit karena kecemasannya melebihi situasi yang sebenarnya. Kita terjebak dalam situasi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Padahal kita membutuhkan hati yang tenang, pikiran yang damai ketika kita menghadapi keadaan yang sulit atau keadaan yang menyedihkan. Ingat, Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi bagaimana kita mampu untuk tetap tenang dalam keadaan yang tidak tenang? Patuhi protokol kesehatan dengan sangat disiplin. Mulailah selektif untuk mendengar atau menonton berita atau informasi yang kita terima dari sahabat kita. Bekerjalah sembari mendengarkan musik atau hal yang lain yang dapat menolong kita untuk mengontrol emosi kita. Dan yang terpenting di atas semuanya itu adalah andalkan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Renungan kita pada hari ini memperlihatkan ada firman Tuhan yang ditabur tetapi tidak berbuah. Apakah firman Tuhan gagal? Tidak. Bukan firman Tuhan yang gagal, tetapi kita orang-orang yang mendengarkan atau menerima firman Tuhan kadangkala tidak sungguh-sungguh merenungkan dan menggumuli firman Tuhan, atau kadangkala kita hanya mengandalkan kekuatan kita tanpa meminta pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita menerima firman Tuhan sembari makan, sembari bekerja, atau sembari yang lain. Tidak ada waktu khusus yang kita berikan untuk merenungkan firman Tuhan. 24 jam satu hari. Apakah kita memberi waktu dan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bukan sekadar ucapan indah, tetapi firman Tuhan sungguh-sungguh berkuasa dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan yang mengamalkannya. Firman Tuhan adalah kekuatan kita, sumber kehidupan kita, penuntun kita. Firman Tuhan harus menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita yang harus kita penuhi setiap saat. Mengapa kita harus makan dan minum setiap hari? Padahal toh kita memakan dan meminum hal yang sama setiap hari. Lauk pauk, nasi, sayur mayur, dan minuman. Itu karena tubuh kita membutuhkannya. Kalau kita tidak makan dan minum satu hari saja,
kita tahu dampak buruk apa yang terjadi pada tubuh kita. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kita tidak mungkin mengatakan mengapa harus setiap saat. Itu karena firman Tuhan adalah kebutuhan pokok iman kita. Setialah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mengamalkannya. Peliharalah waktu persekutuan kita dengan firman Tuhan. Berikan waktu, hati, dan pikiran kita untuk merenungkannya, agar kiranya firman Tuhan berbuah di dalam hidupmu, dan itu menuntun hidupmu, menguatkanmu, menghilangkan kekhawatiranmu, mendamaikan hatimu, dan memberimu iman untuk berpengharapan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk selalu merenungkan dan mengamalkannya. Kuatkan iman percaya kami ya Allah melalui firman-Mu. Dan biarlah hati kami selalu rindu untuk merenungkan, mendengarkan, membaca firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.